Kan? Nah, pengaturan tentang susunan pengadilan ada di bab 2 dimulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 11. Pengadilan langsung melalui tahapan yang sama dengan pengadilan lainnya, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, selanjutnya kasasi. Ya. Kalau tiga tingkatan inilah yang memakan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian perkaranya. Ciri-ciri khusus peradilan tata usaha negara ini. Nah, pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan peran hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Nah, gitu ya. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dengan tergugat. Nah, dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat, orang atau keberatan adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Ya, makanya terjadinya ketidakseimbangan dalam penanganan hukum acara tim ini. Kan? Nah, sorry tadi salah. Ya, jadi kita tergugat dalam posisi yang lemah. Nah, namun sampai sekarang masih kita dipertahankan undang-undang petun ini. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Maksudnya adalah hakim pun bisa meminta bukti kepada para pihak ketika hal tersebut bisa mengeluarkan suatu peristiwa hukum yang telah sedang diproses. Keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Nah, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan bahwa penggugat ke dalam keadaan sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Maksudnya misalnya dalam fakta persidangan ini harus dilindungi, tetapi si pihaknya tidak paham. Ada share tadi. Nah, sampai nah, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tapi juga berlaku bagi pihak-pihak
yang terkait. Ya misalnya pemecatan, ya, ada kepala dinasnya, TU-nya, terus dan lain sebagainya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat keputusan. Nah, hampir sama kan dengan yang di perdata. Para pihak diberikan hak ya kan, dalam mendalilkan gugatannya ataupun membantah gugatan dari pihak lawan. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat, jadi tidak bisa sesuai keinginan karena suruhan orang. Jadi nggak bisa. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan Nah, seperti itu lahirnya peradilan tata usaha negara ini. Apa yang menjadi perbedaan peradilan itu dengan peradilan perdata? Mari kita lihat sama-sama. Dalam proses peradun selalu tersangkut baik kepentingan umum maupun kepentingan perorangan. Dalam proses peradun yang selalu menjadi pokok permasalahan adalah mengenai sah atau tidaknya kewenangan pemerintah, badan atau pejabat yang menurut negara publik. Tujuan dari gugatan di peradun adalah selalu untuk memperoleh keputusan hakim yang menyatakan keputusan yang digugat itu tidak sah atau batal. Berbeda dengan peradilan perdata, dalam proses ini tidak dikenal gugatan rekonvensi. Nah, jadi dalam ketentuan ini tidak dikenal gugatan rekonvensi oleh tergugat maupun pembandingan beberapa gugatan yang sama. Nah, sekali lagi bahannya, dalam proses peradun terdapat keseragaman dan kesederhanaan dalam arti agar acaranya hanya terdiri dari acara biasa dan acara-acara khusus yang berada penyelesaian perkara dengan acara cepat. Penyelesaian perkara dengan acara singkat yang dibentuk oleh dalam pelaksanaan putusan yang digugat dan acara permohonan untuk bersengketa dengan cuma-cuma. Pemeriksaan yang dilakukan selama proses berjalan adalah bersifat kontradiktori, mempertahankan pendirian atau pendapatannya dengan jadi pemeriksaan yang dilakukan selama proses berjalan adalah bersifat kontradiktor, masing-masing mempertahankan pendiriannya dengan segera unsur yang bersifat inquisitor atau menyelidiki. Hakim itu adalah dominus litis, dia sendiri yang melakukan pemeriksaan, dia yang mengadministrasikan serta menimbang jalannya proses. Dalam proses peradun dapat dikatakan tidak berlaku otonomi. Pihak-pihak
yang bersengketa. Hakim tun tidak bersifat uj delik seperti pada hakim perdata. Nah, bahan yang terakhir adalah dalam sengketa tun berlaku suatu asas bahwa selama suatu keputusan itu tidak digugat, maka ia selalu dianggap sah menurut hukum. Keputusan tun semacam ini selalu berlaku sah dan memperoleh kekuatan hukum tetap kalau tentang waktu yang untuk menggugat telah lewat waktu tanpa adanya suatu gugatan yang diajukan terhadapnya. Tenggang waktu menggugat 90 hari, maka keputusan itu dianggap sah. Nah, dalam proses peratun berlaku asas pembuktian bebas yang terbatas, artinya para pihak bebas mengajukan gugatan, tapi hakim membatasinya. Dalam acara tun berlaku prinsip beracara dengan tulisan. Nah, inilah perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara tun, di mana petun hakimnya bisa bersifat menjadi administrasi. Nah, yang mengadministrasikan artinya bahwa apakah bisa perkara tersebut disidangkan atau tidak. Apakah perkara tersebut masuk dalam objek-objek yang dibolehkan mengajukan gugatan. Nah, ada proses pemeriksaan berkas administrasi, itu tugasnya hakim nantinya. Kalau dalam undang-undang itu tugasnya ketua pengadilannya. Namun ketua pengadilan dapat menunjuk satu orang hakim untuk memeriksa kelengkapan administrasi dalam mengajukan gugatan tun ini. Nah, kalau dia tidak selesai, maka diberikan waktu 30 hari untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari gugatan tersebut. Nah, ini yang kita tidak temukan di dalam peradilan perdata. Karena hakim bersifat pasif, jadi ya kalau seandainya para pihak tidak membuktikan ya nggak ada. Apa yang dibuat oleh penggugat ya seperti itu akan diputuskan gitu ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang harus kita diskusikan atau ada pertanyaan? Silakan kita buka untuk diskusi. Masih ada lebih kurang 10 menit lagi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Risma? Pak, hadir. Ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Masih di tempat kerja ini? Iya, Pak. Masuk apa ini? Masih siang. Ya, adalah yang mau didiskusikan. Cuma nanya masalah sedikit aja sih, Pak. Ini loh, Pak. Kadang kan pernah saya baca kayak putusan-putusan hakim gitu. Dia kan, Pak, salah kayak peradilan tun itu nggak berhak mengadilinya gitu. Masalahnya kayak gugatannya itu masuk ke perdata gitu. Kenapa bisa kayak salah-salah gitu, Pak? Masukkan gugatannya atau ini peradilan perdata atau peradilan tun kayak gitu ya, Pak, yang pernah saya baca. Bisa salah gitu loh.
Iya, nah ini sebenarnya kalau saya bilang, ya kan, ketelitian daripada penggugatnya ataupun kuasanya. Yang terjadi sering adalah sengketa kepemilikan diajukan di petun. Nah, petun bukan menangani sengketa kepemilikan. Dia hanya menangani untuk, ibaratkan saya bilang, uji materi lah, itulah dia. Judicial review, tapi bukan undang-undang. Yang diuji itu adalah sebuah keputusan tata usaha negara di awal. Nah, keputusan tata usaha negara. Nih. Yang diuji adalah ini, keputusan tata usaha negara. Apakah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara itu telah sesuai atau tidak dengan ini? Nih. Ya kan? Nah, keseringan kenapa putusan petun itu isinya bahwa perkara ini bukan kewenangan petun dalam mengadilinya, kan gitu. Karena keseringan yang terjadi adalah dia menggugat ke sengketa kepemilikan. Contoh, dia punya tanah ini, kemudian dimiliki oleh orang lain juga tanahnya, ada juga suratnya. Uraian yang di dalam gugatannya itu bukan mengenai apakah prosedur dalam menerbitkan sertifikat ini sudah benar atau belum. Yang dia ceritakan adalah bahwa pada saat sekian saya memiliki tanah, orang tua saya diwarisi kepada saya, kan gitu. Luasnya sekarang sekian, kemudian dikuasai oleh ini, tidak bisa. Nah, inilah kita kemahiran ini. Bagaimana kita membuat gugatan yang jangan sampai dia itu. Nah, sebenarnya juga ada kesalahan dari pengadilan. Kenapa saya katakan demikian? Ada tadi proses administrasi. Ia yang mengadministrasikan. Ini ia sendiri yang melakukan pemeriksaan. Nah, jadi sebelum gugatan itu disidangkan, maka ada pemeriksaan berkas dulu. Pemeriksaan berkas ini termasuk isi daripada gugatannya. Apakah ini sudah masuk belum unsur-unsurnya? Nah, kalau dia belum masuk, disuruh perbaiki. Ya, karena ketika dia tidak mau memperbaiki, maka ada hak daripada ketua pengadilan langsung menyatakan gugatan tersebut adalah NU. Tidak dapat diterima. Ya, jadi dia buat lagi buatan barunya. Nah, terkadang praktik yang terjadi kan nggak mungkin ini pengacara sudah menerima uang dari kliennya, tiba-tiba belum lagi berperan sudah kalah, belum lagi masuk proses persidangan, masih proses administrasi sudah kalah. Nah, itulah seringan hakim daripada tun ini udah ya sudah kita sidangkan, tapi kalau seandainya ditolak ataupun itu jangan marah. Nah, itu dia nggak boleh gitu kan. Ya sebenarnya untuk melindungi dari kuasa hukum sebenarnya. Kenapa hal demikian sering sangat terjadi? Padahal seharusnya di awal di administrasi sudah ditolak sama pengadilan. Seperti itu dia. Jadi ya isi gugatannya malah sengketa kepemilikan.
Tun tidak, hanya untuk menguji prosedur daripada Katun dan sengketa kepegawaian. Nah, jadi dua itu dia sengketa yang diadili di dalam petun. Nah, seperti itu, Pak Risma. Iya, ada yang lain yang mau kita diskusikan. Jadi nanti coba saudara lihat gugatan yang saudara buat itu apakah sudah memenuhi AAUPB apa tidak. Uraiannya seperti ini, ya kan, bahwa saya sudah menguasai lahan itu namun tiba-tiba terbit. Nah, artinya saya tidak pernah mengetahui ada terbitnya sertifikat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melanggar daripada asas keterbukaan, ya kan, di mana setiap produk yang diberikan itu harus disampaikan secara umum. Namun berdasarkan data yang diterima tidak pernah ini dipublikasikan mengenai produk yang telah dikeluarkan oleh tergugat, sehingga dia telah melanggar daripada asas keterbukaan. Dan itu kemudian asas dari kehati-hatian, misalnya dalam hal apa dilanggarnya, tidak memeriksa secara detail alas hak dari pihak lain tersebut, ya kan, sehingga menimbulkanlah kerugian bagi penggugat. Nah, itu contoh simpelnya, gitu ya. Jadi harus ada dilanggar. Apa yang dilanggar? Undang-undang apa yang dilanggar? Ajas-ajas apa yang dilanggar? Kan banyak tuh. Ada ajas proporsionalitas, profesionalitas, ajas keterbukaan, ajas akuntabilitas, kemudian asas banyak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ketika tidak sesuai dengan asas, ya sudah bisa ditolak. Oke, apakah ada lagi yang didiskusikan? Kalau tidak, kita tutup pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada episode yang akan datang dengan frekuensi yang berbeda. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju, Pak? Ada suaranya, ya kan? Oke, baik, mahasiswa, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetap jaga protokol kesehatan dan ketika makan di luar tetap diperhatikan untuk kebersihan tempatnya, karena tadi ada baru dapat info kan, ada sebuah sekolah gitu, kepala sekolahnya karena jajan sembarangan kena positif COVID gitu dia. Nah, jadi semoga kita tetap sehat selalu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Pak.